Apakah mungkin tenggorok kita merasa sakit atau tidak nyaman yang sering kita alami disebabkan oleh hal yang dari dalam diri kita sendiri? Selama ini kita menyangka bahwa bisa selalu karena makan atau dari sesuatu yang kita input masuk ke dalam, tapi ternyata bisa juga yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Yaitu naiknya asam lambung yang keluar sampai menuju ke tenggorok kita yang menyebabkan rasa tidak nyaman yang dikenal dengan laryngopharyngeal reflux. Bagaimana penyakit tersebut dan bagaimana antisipasinya? Simak. Bapak Ibu sekalian, kalau asam lambung kita yang kita miliki di lambung kita pada saat makan, itu semestinya berada di dalam lambung kita untuk mencerna makanan kita. Tapi kemudian karena dia terjadi satu dan lain hal sehingga klep atau katup yang menahannya tidak naik ke atas, itu naik terus melewati sampai ke tenggorok kita, maka dapat menyebabkan berbagai macam sensasi yang tidak nyaman di tenggorok kita. Kalau yang disebabkan reflux istilahnya, yaitu naiknya asam lambung, biasanya tidak sampai di tenggorok, kita merasa sampai rasa panas atau perih di daerah dada kita atau heartburn. Nah sekarang ternyata bukan cuma sampai di dada, tetapi sampai di tenggorok, dan kemudian mendapatkan berbagai macam keluhan yang tidak nyaman dari tenggorok kita sendiri. Apa saja? Ya tentu rasa perih atau tidak nyaman di tenggorok, kemudian sedikit mungkin bisa sampai suara agak serak, rasa sesuatu mengganjal di tenggorok ya pada saat menelan, dan selalu kadang-kadang untuk mendehem-dehem atau membersihkan tenggorok seperti itu, atau seperti ada sensasi lendir atau kemudian sekret yang kental yang ingin kita keluarkan, bahkan kita jadi terbatuk-batuk yang lama misalnya, atau kemudian ya itu tadi gangguan menelan yang tidak berat tentunya, tapi rasanya ada sesuatu yang menghalangi, mengganjal, dan bisa juga mempengaruhi suara kita. Tentu juga kita harus memeriksakan langsung ke dokter, di mana dokter akan memeriksa biasanya dengan menggunakan cermin atau dengan menggunakan, kalau sudah lebih bagus lagi, dengan menggunakan endoskop untuk menilai di daerah pita suara dan daerah laring kita, yaitu tenggorok kita, di dekat tempat masuknya makanan ya, di introitus esophagus, di pintu awalnya untuk masuk ke makanan, yang berdekatan juga dengan pita suara kita. Di situ dokter akan menilai ada tanda-tanda khas yang bisa dilihat yang mempengaruhi itu. Jadi sekali lagi, apa sih yang menyebabkan ini? Banyak yang menyebabkan ini. Nah ini juga yang kemudian bisa menjadi saran bagi kita untuk mengantisipasinya. Ya, beberapa hal yang untuk bisa mengantisipasinya adalah satu, usahakan menghindari makanan yang terlalu asam, terlalu spicy atau pedas, dan juga terlalu berlemak atau berminyak, termasuk alkohol, merokok, kemudian minuman-minuman tertentu yang mengandung kafein, teh, kopi, soda terutama, atau makanan yang ada mintnya, juga coklat, itu untuk merangsang asam lambung sehingga memproduksi banyak asam lambungnya. Nah kemudian dikatakan jangan menggunakan baju yang terlalu ketat, yang terlalu pas badan, dan kemudian kurangi stres, karena itu memicu untuk mengeluarkan asam lambung juga. Dan saya sendiri mungkin pernah mengalami, yaitu jika berat badan berlebihan pada saat malam terutama tidur, kita bisa merasa seperti makanan yang baru kita makan itu asamnya perih sekali sampai di tenggorok, dan kita bisa terbangun seperti itu karena overweight berat badan. Jadi kelola dan dapatkan berat badan yang ideal. Dan satu advice lagi, yaitu kalau berikan jeda waktu antara habis makan, misalnya malam makan jam 7, usahakan ada minimal 2-3 jam, 3 jam untuk kemudian baru kita berbaring tidur gitu. Karena jika di bawah waktu itu, maka kemudian lagi banyaknya asam lambung yang diproduksi, dan pada saat kita tidur berbaring datar, maka kemudian asam lambungnya akan tumpah naik ke atas, dan itu membuat kita tidak nyaman, perih di tenggorokan kita. Dan itu cukup perih sekali ya, karena asam lambung itu pH-nya rendah,
dan tidak nyaman sekali di tenggorok kita ya. Jadi harus ada jeda waktu antara selesai makan dan waktu tidur. Dan usahakan kepala kita posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan datar. Jadi kepala harus head up mungkin 30-35 derajat seperti itu. Tentu pasti diagnosa pastinya datang ke dokter, diperiksa lebih lanjut, dan kemudian akan diberikan pemeriksaan untuk menentukan apakah betul mengalami LPR, laryngopharyngeal reflux, jadi reflux asam lambung yang sampai ke tenggorok kita. Nah, setelah itu baru akan diberikan obat-obatan dan terapi lain sehingga Bapak Ibu jauh lebih sehat. Tetapi nasihat tadi itu bisa diantisipasi untuk mencegah jangan sampai terjadi, ataupun kalau sudah terjadi membantu pengobatan dan treatmentnya. Demikian Bapak Ibu, semoga lebih sehat selalu. Salam sehat bagi Bapak Ibu sekeluarga.